kita akan belajar materi tentang Threads Monetize System. Gimana caranya kita bisa dapetin income dari buat tulisan dari Threads. Dan itu dibantu sama ChatGPT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listio, brandingan saya Mentor Listio. Saya seorang mentor, business owner, sama expertise juga. Teman-teman punya experience sekitar 7 tahunan di bidang digital marketing, ya, dan di marketing strategis, dan saat ini saya juga praktisioner di psikologi Afsal sama neuromarketing. Saya juga punya community founders dari marketing Asia dan konten kreator juga, walaupun secara sisi konten nggak terlalu banyak karena memang saya punya spesialisnya, teman-teman. Ya, alhamdulillah ada beberapa partnership juga yang udah kerja sama saya. Ini beberapanya mulai dari INDN sampai IMI, terus dari universitas juga ya, kampus-kampus. Biasanya saya kegiatannya selain ngajar online juga ngisi seminar atau workshop di kampus atau di beberapa tempat ya, teman-teman semua gitu. Terus kerjasama sama brand-brand yang lain juga, entah itu produk fisik ataupun produk digital. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang pengen kenal saya lebih dalam lagi, teman-teman juga bisa follow saya di Instagram di Mentor Listio. Kita mulai dari kenapa saya bahas Threads dan kenapa materi ini tuh penting buat teman-teman. Kalau teman-teman sadari ya, Threads itu kan mulai ada dari bulan Juli atau Juni ya, 2023. Terus ekosistemnya belum terlalu terbentuk, dan sekarang di 2025, kemungkinan besar sampai 2026, teman-teman masih punya waktu banget untuk membangun sebuah momentum. Kalau teman-teman ingat pertama kali, dulu-dulu ini terjadi juga gitu di TikTok ataupun di Instagram pas baru-baru launching, itu algoritmanya tuh bener-bener fokus banget ke kita-kitanya. Jadi kita bikin konten yang masih ngasal-ngasal, viral. Dan ramai banget nih, mulai dari 2025 sampai 2026 kemungkinan besar ya, akan ada konten-konten yang ngomongin magic of Threads ya. Kalau di dulu, teman-teman, di TikTok juga kan sama ya kayak gitu. Kita bikin konten yang biasa aja, rame gitu. Nah, di Threads ini fenomenanya kalau kita lihat ini lebih support banget gitu buat ekosistem. Kalau teman-teman sadar di Threads itu mungkin teman-teman belum jadi konten kreator yang besar. Mungkin teman-teman juga belum punya follower yang banyak. Apalagi teman-teman juga ada kemungkinan ya dari 0 follower itu, kalau tulisannya teman-teman relate, yang nge-follow tuh tiba-tiba ada, yang ingest tuh tiba-tiba ada, like-nya besar, dan itu di-repost. Itu tuh terjadi banget di Threads saat ini gitu. Jadi ini buat ekosistem juga buat teman-teman yang mau ngasilin income dari Threads. Oke, kalau flashback lagi ke belakang di 2020 sampai 2021, ini momennya di mana TikTok itu banyak ya konten-konten TikTok do your magic. Atau sekarang kalau kita lihat di 2025 yang saat ini, kita juga udah merasakan hal ini gitu. Udah mulai kayak Threads do your magic, di mana orang-orang itu banyak bikin konten-konten, pertemukan saya dengan pebisnis, pertemukan saya dengan afiliator, pertemukan saya dengan ini gitu. Dan ya ternyata rame gitu. Bahkan ada juga yang dia bikin kontennya tuh ngasal hanya ngeluarin isi kepala aja gitu, apa yang dia mau gitu. Oh ternyata naik ya. Teman-teman sering nggak ngelihat konten-konten kayak gitu di Threads? Ayo bikin community, ayo gabung gitu kan. Isinya tuh, yuk kalau yang mau belajar bareng bisa masuk ke sini gitu, atau pertemukan saya dengan siapa siapa gitu. Teman-teman pernah lihat konten-konten kayak gitu dan itu naik? Kita lanjut teman-teman. Sebelum masuk lagi ke sisi teknis dan lain sebagainya, nah di sini saya mau sharing dulu pengalaman pribadi saya. Jadi saya ngelihat waktu itu momentumnya sangat-sangat pas gitu, dan saya juga dapetin magic dari Threads ini. Kenapa? Karena di Threads ini ternyata saya bisa dapetin 4 hal. Mulai dari new connection, new client, new project, sama leverage income. Ceritanya gini, di Mei 2025, baru-baru banget ya teman-teman, kalau kita lihat hanya selang beberapa bulan gitu, saya ada kejadian yang kurang mengenakan dari perusahaan, dan akhirnya saya keluar dari sana karena ada permasalahan yang cukup membuat saya tuh kurang suka di sana gitu. Padahal dari sisi income sebenarnya sangat lumayan gitu. Tapi karena ada problem tersebut gitu ya, kayak wah ini tidak bisa dipertahankan gitu, dan dikeluarkannya juga kurang enak, kurang baik gitu ya. Jadi hilang lah gitu. Apa yang saya bangun hilang, penghasilan juga hilang gitu. Mungkin teman-teman juga ngelihat di Threads juga seperti itu ya. Jadi ada yang cerita tentang desain, cerita mereka tentang pengen dapat kerjaan gitu. Nah, waktu itu saya bekerja di perusahaan tersebut, salary-nya kurang lebih sekitar 10 jutaan. Mungkin teman-teman akan ngerasa,
ya 10 juta lumayan banget ya gitu dalam 1 bulan gitu. Tapi di sisi lain saat itu saya belum ada penghasilan tambahan ya atau dapetin project dari luar gitu. Walaupun saya seorang expert sebenarnya gitu. Yang saya fokuskan hanyalah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Karena saya merasa ya udah gaji 10 juta oke lah lumayan. Sayang kalau nggak dedikasi banget tuh sama satu perusahaan itu gitu. Nah, ternyata Tuhan berkata lain, diambillah itu, hilang gitu. Dan mungkin teman-teman juga yang pernah mengalami hal tersebut pasti ngerasa kayak kecewa, entah itu marah, entah itu kebingungan, wah ini dapat dari mana lagi ya, padahal sumber income-nya hanya satu dari sana, gitu. Nah, tapi di satu sisi karena saya punya pengalaman di sales, saya punya pengalaman di marketing juga, dan ngelihat trades ini tuh kalau baru harusnya sih sangat-sangat support ya gitu. Nah, mulailah saya bikin postingan-postingan. Awalnya random, terus saya ngelihat, oh kayaknya saya punya ide nih, bikin project ini atau menawarkan project ini. Bikin tulisan, ya, cari tim, cari klien, dari situ dapat ya kontek-kontekan, masuk ke IG, masuk ke WhatsApp dan lain sebagainya ya, itu cukup jelimet sih awal-awalnya gitu. Ternyata teman-teman, ya Tuhan berkata lain, ternyata kehilangan 10 juta itu terganti segini, teman-teman. Jadi saya ngelihat, wah ternyata bentuk kasih sayang Tuhan tuh segini besarnya ya. Yang hilangnya mungkin cuma 10 juta dalam 1 bulan gitu, tapi pas dimasuk ke bulan Juni, revenue yang masuk, income yang masuk itu sampai 29.500.000 dan di bulan Julinya ini naik hampir 2 kali lipat, teman-teman. Ini masuk ke 40 jutaan gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa, bener nggak sih Trich itu bisa banget dapetin kita income, dapetin kita penghasilan, bisa. Asalkan teman-teman tahu caranya, asalkan teman-teman tahu nge-treat-nya seperti apa. Kalau teman-teman ngerasa gini, kok aku udah nyobain kok Trich, udah jualan-jualan di Trich tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya, menurut saya salah jualannya gitu. Karena di Tris itu bukan tempat teman-teman jualan, bukan tempat teman-teman untuk melakukan hard sell. Ya aku punya produk ini silahkan beli gitu. Enggak gitu cara mainnya gitu. Dan kalau saya sharing ke teman-teman saat ini bukan sombong dan lain sebagainya, tapi saya hanya melihatkan ke teman-teman potensinya segini loh besarnya gitu. Dan kalau secara persentase, teman-teman, ini tuh 60%-nya dari trades, 40%-nya itu dari luar. Ya, jadi dari Instagram, dari kenalan pribadi, dan lain sebagainya gitu. Jadi total ini tuh, saya jujur ke teman-teman, ini bukan 100% dari trades, tapi 60%-nya dari trades. Kalau kita ambil rata-rata 60%-nya juga lumayan. Betul nggak, teman-teman? Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya percaya, teman-teman. Tuhan itu selalu punya rencana terbaik dengan caranya. Dan tidak ada satupun hal yang kebetulan. Setuju nggak? Mungkin teman-teman di sini yang masuk ke dalam room ini, teman-teman belajar di sini, teman-teman juga mungkin ya dapetin postingan saya yang random atau diinfoin sama teman. Terus ngeliat, wah lumayan nih, bagus nih gitu kan. Nah, tapi ada nggak orang-orang lain di luaran sana yang nggak dapat info ini? Itu banyak banget teman-teman. Atau ada nggak dari grup yang udah masuk, kalau di saya ada di sekitar 200-an gitu. Terus masuk ke dalam room ini kan nggak semuanya gitu. Nah, berarti teman-teman yang udah masuk ke room sini artinya teman-teman juga boleh jadi ini bisa jadi jalan buat teman-teman, bisa jadi ini bentuk kebaikan Tuhan buat teman-teman juga. Kayak gitu. Yuk, lanjut. Nah, terus saya juga punya mentor, teman-teman, yang dia bilang tidak ada keberkahan di balik kecurangan. Kecurangan hanya akan menimbulkan kekurangan. Ya, dan apapun yang diniatkan sebagai bantuan, maka Tuhan akan turun tangan untuk memudahkan urusan yang membantu. Oke, ini coba deh teman-teman refleksi lagi ya di dalam dirinya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang fokusnya jualan? Ada yang udah mulai jualan? Entah itu jualan produk digital, ataupun jualan produk fisik, ataupun affiliate, ada? Kalau ada bilang saya, teman-teman, di kolom komentar. Siapa aja? Bisa bilang saya ya? Oke, ada affiliate. Oke, yap. Nah, teman-teman, percayalah saat teman-teman ngerasa nggak kalau teman-teman ngejar uangnya,
ngejar uang nih, wah yang penting dapat closingan, dapat closingan, dapat closingan. Ternyata kok susah ya gitu. Tapi pas teman-teman berbagi sesuatu dan produknya teman-teman bisa bantuin orang, wah ternyata tiba-tiba dapat nih gitu. Ataupun hal lain ya yang teman-teman ngerasa, oh aku udah ngebantuin si A, si B, si C gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang bantuin kita juga gitu. Nah, teman-teman pakai prinsip ini buat teman-teman naikin bisnisnya teman-teman, buat naikin income-nya teman-teman. Nah, di sini tugas saya untuk apa? Tugas saya untuk bantu teman-teman untuk grow, untuk bertumbuh. Ini ada sekitar 50 orang yang udah masuk ke dalam room hari ini ya. Nah, saya harap teman-teman juga benar-benar all out untuk belajar karena sayang gitu. Kenapa? Karena saya udah ngeluangin waktunya, saya udah share materinya. Teman-teman kalau dirasa nanti pas ngeliat kayaknya udah tahu nih gitu, skip, ya udah berarti ada banyak materi atau hal-hal lain yang teman-teman belum tahu dan boleh jadi ya apa yang teman-teman skip justru itu jadi titik kunci buat teman-teman untuk grow gitu. Jadi buat teman-teman fokusin, kalau teman-teman ngerasa oh materinya bagus boleh di screenshot, kalau teman-teman ngerasa butuh catatan ya silahkan dicatat gitu ya. Nah, tapi di satu sisi teman-teman kalau kita lihat ini ya gambar apa nih? Teman-teman pasti tahu ya. Gambar ular. Ular yang sebenarnya dia butuh bantuan gitu. Dia kejebak kepalanya di dalam kaleng. Pertanyaannya simpel teman-teman. Kalau teman-teman menemukan hal seperti ini, kira-kira teman-teman mau bantuin atau enggak? Gini teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sama seperti ular tadi gitu. Tidak semua orang yang butuh bantuan itu layak dibantu. Seringkali banyak orang di luaran sana butuh bantuan, tapi tidak siap dibantu. Setuju nggak dengan statement ini? Banyak banget tuh di luaran kayak gitu. Bantu, oh aku butuh uang, pas dikasih, terus dia minjem, ngebalikin, oh susah gitu. Atau butuh bantuan nih, aku mau grow up, mau belajar gitu. Pas diajarin, nggak niat. Banyak kayak gitu? Itu saya yakin banyak. Dan saya nggak mau buat teman-teman di sini yang masuk, ini jadi ilmu yang sia-sia. Oke, jadi kalau teman-teman ngerasa, Kak aku butuh dibantu untuk bisa monetize di Tweet. Oke, bantu saya juga buat teman-teman di sini fokus untuk belajar, biar teman-teman dapat ilmunya, teman-teman bisa nerapin di usahanya teman-teman sendiri. Kita lanjut. Hari ini kita akan membahas 3 hal sebenarnya. Karena kalau bahas semua, kita butuh session-session yang lebih dalam lagi, lebih lebih deep lagi. Tapi ini saya ngelihatin permukaannya, teman-teman. Jadi, pertama kita akan bahas juga gimana sih strateginya kita biar bisa viral di Threads. Dapetin high views di Threads itu kayak gimana? Karena seringkali banyak orang di luaran sana udah nulis, terus nulisnya iseng, viral, rame, naik. Terus pas dia mau ngulang lagi, kok susah ya? Kok nggak naik ya? Atau ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Iseng-iseng nih nulis di Threads, naik, rame, viral. Pas begitu mau ngulang lagi, nggak dapet. Ada? Oke, ada yang sering ya? Sering, pernah, ada. Oke, berarti teman-teman di sini udah ngalamin, udah ngerasain, oh ternyata ada sesuatu nih di balik algoritmanya dari si Tweet itu sendiri gitu. Nah, nanti kita akan coba bedah ya, gimana caranya biar teman-teman bisa balik lagi. Terus, yang kedua kita akan bahas juga tentang error mindset. Jadi Threads itu bisa dimonetize, tapi ada juga yang gagal monetize. Nah, buat teman-teman yang fokusnya bisa memonetize, bisa ngasilin uang, jangan asal nge-Threads. Ada polanya, ada tekniknya. Jangan sampai Threads-nya udah rame nih viral, tapi nggak bisa dimonetize ya buat apa? Sayang, daripada teman-teman viral, naik views-nya, follower-nya banyak, tapi nggak bisa dimonetize, mending follower-nya nggak banyak-banyak amat ya, sekitar berapa ribu, tapi views-nya juga bisa naik, tapi angle untuk monetize-nya lebih gampang gitu. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman bisa terapkan. Yang ketiga adalah bagaimana caranya teman-teman di sini menghasilkan income dari Threads. Oke, yuk kita bahas materi pertama. Gimana caranya nge-hack Threads gitu. Gimana caranya bikin postingan kita itu bisa jadi viral. Nah, strateginya tuh seperti apa? Ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu dan experience ya, hasil analisa juga karena di Threads itu kayak ngelempar dadu, teman-teman. Jadi ada yang naik, ada yang enggak, tapi sering kali kita ngelempar dadu, kita bakalan tahu, oh untuk memunculkan angka 6 tuh seperti apa. Nah di Threads itu pun sama sebenarnya. Kan kalau dadu boleh jadi ya random banget kan, oh tapi kalau dimakin dikocok, makin dikeluar, makin banyak tuh angka 6-nya gitu. Tapi kalau di Threads ternyata bisa dianalisa, oh dapatnya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah ini beberapanya teman-teman. Sebenarnya banyak postingan-postingan yang udah viral, teman-teman, tapi ini saya masukin 4 aja. Ada yang 126.000 views, sampai yang paling terkecil itu di 33.000 views. Terus
Ini juga saya udah terapin di salah satu kelas saya di hypnowriting. Nah, ini pengalaman dari salah satu menti saya, posting di 12 jam itu tembus di 28.000 views, dan 2 hari kemudian itu masuk ke 150.000 views. Gitu kan, lumayan banget ya. Ini kalau teman-teman tahu atau berjualan di TikTok atau di Ads ya, wah itu kan keluarin budget yang sangat-sangat lumayan ya untuk melihat postingan tuh dilihat sebanyak itu gitu. Nah, tapi di Threads teman-teman bisa dapetin views besar tanpa teman-teman ngeluarin modal. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya cara teman-teman menulis di Threads-nya gitu. Dan ini like-nya udah sampai 2 ribuan teman-teman. Gimana caranya ya? Step pertama, teman-teman perlu bermain peran lewat tulisan di Threads. Entah itu teman-teman sebagai lawan, kawan, korban, atau lawak. Lawan artinya teman-teman bisa role modelnya adalah Timothy Ronald. Timothy Ronald itu punya gaya penyampaian materi-materinya atau penyampaian ide-idenya itu lewat polarity konten, atau ya dia berseberangan dengan kebanyakan orang. Rata-rata hal-hal kayak gitu teman-teman di Threads itu rame, viral. Kenapa? Karena itu menghajar ya beda dari sudut pandang orang lain. Jadi bikin orang tuh ngerasa, wah ini perlu dikomen nih, oh nggak kayak gini dan lain sebagainya. Atau teman-teman, kak aku belum siap dihujat misalnya ya, aku belum siap nih untuk terima kritik dan lain sebagainya. Ya udah, teman-teman bisa berperan sebagai kawan. Teman-teman bisa ngobrolin banyak hal-hal yang relate ya dengan kehidupannya teman-teman, tapi disesuaikan juga dengan marketnya kalian. Yang ketiga, teman-teman bisa berperilaku seperti korban. Ya kita ngelihat banyak banget di tweet yang cerita, oh saya korban KDRT, habis uang karena bisnis, habis diilangin dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Orang-orang banyak juga ya orang-orang yang bikin tulisan-tulisan yang mental korban. Oh ternyata dapat nih engagement-nya gitu. Banyak yang iba, ada juga yang kontra ya, atau pro juga ada gitu. Dan ya itu respon yang nggak bisa kita kendalikan kan gitu. Atau teman-teman, yang keempat, teman-teman bisa jadi lawak, jadi badut, sharing hal-hal lucu, hal-hal random, tapi yang relate itu bisa naik gitu. Cuman kalau yang posisinya sebagai lawak, saya agak-agak bingung juga sih untuk monetize-nya seperti apa. Tapi kalau teman-teman hanya fokusnya, oh ya udah kan saya mau bikin akun media nih, biar naik aja, biar viral aja, mau lucu-lucuan aja ya, monggo. Karena sampai saat ini saya belum dapat data orang yang di endorse di Twitch itu banyak, lagi jarang gitu ya, belum kelihatan gitu, belum kelihatan kayak TikTok ataupun di Instagram itu kan endorse punya rate-nya lumayan ya gitu. Tapi kalau di Twitch ini belum gitu, belum kelihatan ada brand-brand yang mau endorse untuk ke akun-akun tertentu. Nah, jadi sebenarnya secara saran saya, kalau teman-teman mau bisa dimonetize, pilihannya dua sih. Antara teman-teman jadi lawan atau jadi kawan gitu. Kalau jadi korban, pastikan jangan merusak branding teman-teman sendiri gitu di tweets-nya. Oke, selanjutnya teman-teman juga di tweets, karena ini basisnya tulisan yang gampang banget, teman-teman perlu siapin mental. Karena bakalan banyak apa ya komentar-komentar yang random. Bahkan kalau mereka nggak suka dengan statementnya teman-teman, bisa di-repost, di-quote gitu ya, terus di-debat gitu. Dan ini teman-teman hal yang sangat-sangat wajar. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, kak aku mau naik nih, mau viral, mau besar akunnya, ya teman-teman perlu siap mentalnya gitu. Kalau teman-teman belum siap mentalnya ya susah. Jangan sampai, oh rame nih gitu, oh ternyata banyak yang nggak setuju dengan statement kalian gitu. Ya kalau misalnya nggak setuju, diapain? Apakah ditutup akunnya? Enggak, sayang banget. Justru kalau misalnya lagi tidak setuju, ya teman-teman nge-tweet aja lagi yang banyak gitu. Toh itu cuma satu postingan, nggak usah dibaca juga, is okay, nggak jadi masalah. Kalau teman-teman mau, kayak tapi ini cukup mengganggu psikologi saya ya gitu. Ya udah teman-teman matiin notifikasinya, teman-teman fokus untuk bikin tulisan ya, biar nanti tweetnya teman-teman kebangun perlahan. Jadi teman-teman nggak usah peduliin sama yang lain-lain untuk oh komentar negatif lah, ngebully lah, dan lain sebagainya, biarin aja. Kalau teman-teman memang niatnya mau ngegedein akun Threads-nya kalian. Yang selanjutnya, teman-teman juga perlu ngerti yang namanya market. Siapa sih marketnya teman-teman? Apa sih yang dirasain sama mereka? Apa sih yang mereka resahkan? Apa sih yang mereka inginkan? Jangan sampai gini, random banget nulisnya. Tiba-tiba teman-teman bahas tentang finansial. Terus tiba-tiba teman-teman bahas tentang masak. Wah itu kan udah jauh berbeda ya. Tapi kalau misalnya finansial, terus masih mindset, terus ngomongin juga soal kerja itu masih relevan gitu. Tapi kalau yang bertolak belakang ya sayang gitu.
Mungkin teman-teman di sini punya hobi, punya knowledge, ya, punya skill, tapi berbeda-beda. Jangan dijadiin satu di treats-nya teman-teman. Teman-teman perlu pilih dulu siapa nih marketnya yang mau teman-teman bidik, apa nih yang mau teman-teman bangun. Tapi tanya juga 3 hal ini, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, teman-teman, setiap menulis tweets itu perlu membuat power hook. 0,4 detik pertama itu menentukan segalanya. Kalau di TikTok ataupun di Reels, itu kan 3 detik pertama. Challenge-nya di tweets ini, tulisan pertama teman-teman paling atas, itu tuh ngaruh banget. Kalau bisa bikin paling sedikit-sedikit, itu sangat powerful ya, karena di tweets justru hanya 0,4 detik gitu, untuk mereka tuh mau membaca hal tersebut. Nah, bikinlah power hook-nya. Dan kalau bisa teman-teman jangan bikin hook yang biasa-biasa aja. 3 rekomendasi itu udah nggak rame. Nah, cari hal-hal yang relevan, yang hook banget, taruh di awal. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya salmon effect ya, atau melawan arus pemikiran. Teman pengen real untuk naik views-nya, teman-teman kalau bisa jangan jadi kebanyakan orang. Ambil angle yang berbeda. Kak, kan nanti jadi ada pro kontra, ya biarin, memang itu tujuannya gitu. Karena kalau teman-teman lurus-lurus aja ya, dan teman-teman tuh ngebahas hal-hal yang gitu-gitu aja, kebanyakan orang juga bahas gitu, ya nggak akan kemana-mana gitu. Pasti hasilnya juga stuck. Tapi teman-teman, kalau teman-teman membahas misalnya ada sesuatu yang relate nih, relate di market, misal teman-teman gini ngelihatnya, oh aku tuh mau fokusnya nargetin ibu-ibu muda untuk parenting. Terus kan kalau saat ini ya, zaman sekarang, itu kan lagi rame banget gentle parenting. Oh, parenting tuh harus bagus, harus mengasihi anaknya dan lain sebagainya. Terus teman-teman bikin statement, sebenarnya POV parenting itu bagus loh, dan gentle parenting itu boleh jadi merusak. Kan itu berseberangan ya. Nah, baru teman-teman nanti jelasin gitu. Pasti bakalan banyak yang komentar, pasti bakalan banyak yang pro dan kontra, ya biarin aja gitu. Karena memang itu tujuannya. Jadi pakai ini teman-teman. Teman-teman berdiri di POV yang nggak banyak orang ada di sana. Selanjutnya teman-teman, pastikan saat teman-teman bikin tweet, masukkan 2 hal ini. Emosionalnya harus dapat, power script-nya juga harus dapat. Struktur dari script-nya itu harus singkat, padat, nyayat ya. Kalau saya bilangnya kayak gitu. Karena percuma teman-teman bikin tulisan, misalnya ya storytelling-nya bagus, panjang banget, mau bikin beberapa tweet di bawah gitu, tapi atasnya tuh udah nggak emosional duluan. Ya temen, yang mereka juga udah males gitu. Atau nulisnya tuh ya ngasal banget gitu, biasa ya biasa-biasa aja gitu, cuman sharing apa yang dirasakan gitu kan, ya nggak kemana-mana juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa bikin yang ngehook, singkat, padat, nyayat, orang lain tuh baca singkat tapi kayak ngena banget, nah itu akan besar probability-nya teman-teman untuk viral dan views-nya naik. Lanjut teman-teman, teman-teman juga kalau bingung ya, Kak sebenarnya aku harus bahas topik apa, teman-teman sebenarnya satu topik itu bisa dibahas dengan angle-angle yang berbeda. Contoh, teman-teman mau bahas tentang keuangan. Keuangan itu kan banyak gitu. Gimana cara savingnya, terus gimana apa yang dirasakan sama Gen Z misalnya sekarang, apa yang dirasakan sama karyawan-karyawan sekarang, terus gaji UMR, bahas soal itu, terus gaji UMR versus misalnya ya, yang penghasilannya 2 digit sampai 3 digit sebulan gitu. Bahas-bahasnya bisa satu topik, tapi dengan angle-angle yang berbeda gitu. Teman-teman perlu belajar membuat hal seperti itu. Kebayang ya teman-teman? Dan di sini teman-teman pasti ngerasa kalau mau serius lumayan ya banyak PR-nya. Ngerasa nggak teman-teman? Pas saya udah jelasin kayak gini, oh iya ya relate, tapi banyak ya PR-nya gitu. Ada yang ngerasa seperti itu teman-teman? Nah, terus teman-teman selanjutnya nih, kalau teman-teman mau bikin konten, pastikan teman-teman setting juga goals kontennya teman-teman buat apa? Engagement kah? Viral kah? Leads kah? Atau sales? Jangan sampai teman-teman bikin konten ya udah, ya udah bikin konten aja gitu. Mau viral syukur, nggak viral ya udah nggak apa-apa gitu. Terus teman-teman karena fokusnya mau sales gitu, terus teman-teman langsung bikinnya tuh hard sell. Saya udah testing, teman-teman boleh lihat ya di tweet saya, yang hard sell itu views-nya kecil, kecil banget. Dan yang soft sell itu gede, segede itu. Saya beberapa kali pakai tweets untuk dapetin leads. Ada yang satu grup isi 600, ada yang satu grup isi 200, ada yang satu grup isi 300 gitu. Padahal topiknya berbeda-beda. Besarnya dari mana? Besarnya sebenarnya dari soft sales, dari konten-konten yang nggak hard sell. Nanti saya bisa sharing ke teman-teman di waktu yang berbeda ya, gimana caranya teman-teman masukin CTA-nya, masukin untuk mereka di-convert jadi leads-nya teman-teman pas di momen yang tepat gitu. Karena kalau nggak masukin di momen yang tepat,
teman-teman mau hajar jualan gimana pun atau hajar nyari income gimana pun dari Threads, itu si algoritmanya tuh nggak mau naik. Itu ada teknik-tekniknya. Tapi di satu sisi ya teman-teman juga tadi perlu tahu dulu nih, perlu disetting dulu. Teman-teman mau bikin konten itu hari ini, minggu ini ya, minggu depan, itu fokusnya kemana? Engagement, viral, lead, atau sales. Buat teman-teman yang ngerasa kayak, wah Kak, pusing ya banyak banget gitu. Ada nggak hacknya? Ada teman-teman. Jadi ada, saya udah buat teman-teman GPT Traits Generator. Jadi kita akan coba simulasikan ke teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa, Kak ini kalau misalnya bikin di ChatGPT itu sebenarnya bisa viral nggak sih gitu. Yang saya udah tes sih viral-viral aja, bisa-bisa aja gitu. Tapi nggak bisa pakai yang biasa-biasa gitu ya. Harus yang pendekatan emosionalnya juga dapat gitu. Oke, kita contohin deh ke teman-teman semua. Kalau teman-teman biasanya pakai ChatGPT kan, misalnya nulis biasa nih, buatkan saya konten tweets tentang keuangan. Nah, biasanya isinya kayak gini, teman-teman. Kurang kayak tips-tips ya, tips-tips. Dan ini tuh ngerasa kita yakin nggak ya di-repost gitu? Yakin nggak ya viral? Ini rata-rata ChatGPT di luaran itu kayak gini hasilnya gitu. Teman-teman coba deh posting. Biasanya ya nggak terlalu naik. Tapi saya ada teman-teman, buat teman-teman yang nggak mau ribet dan mau ngepas sasarannya. Nah, saya ada GPT untuk Treats Generator. Saya coba pindah dulu. Di sini, ini tuh udah disetting. Jadi teman-teman tinggal ngelakuin, tinggal kasih lempar aja idenya apa, nanti biar dia yang buat gitu. Dan itu pun dibuatnya nggak ngasal, teman-teman. Coba, saya mau minta tolong ke teman-teman semua, coba deh kasih saya satu topik apapun itu. Satu topik apapun itu yang kira-kira kita mau generate. Boleh kasih satu topik di kolom komentar. Kayak tentang pendidikan, tentang kelas online English, tentang public speaking. Ada lagi yang lebih susah gitu, tentang mental health. Oke, tentang mental health boleh lah ya, kita ngelihat tentang mental health nih. Nah, tapi di satu sisi perlu tahu ya kalau misalnya mental health nih nanti mau dijualnya apa, mau dimonetisnya kayak gimana ya. Pertama, kita kasih ke dia topiknya. Buatkan saya konten. Karena ini treats generator, teman-teman nulis konten aja memang dia fokusnya untuk bikin treats. Buatkan saya konten dengan topik mental health. Oke. Nah, di sini si treats generator ini nggak langsung buat, tapi dia fokus sama kebutuhan kita dulu. Dia akan menanyakan 6 pertanyaan yang kita perlu jawab. Jadi teman-teman enaknya pakai ini, teman-teman nggak pusing lagi untuk ngeprom. Kayak ini promnya gimana ya, copy promnya kayak gimana. Biasanya dengan prom yang sama, saat teman-teman hanya ganti-ganti topiknya, itu akan sama juga dengan konten yang lain gitu. Tapi kalau teman-teman pakainya ini, itu akan random. Jawaban dari orang-orang juga random dan pertanyaan yang keluar ini nggak selalu sama. Ini kita contoh ya. Cara jawabnya gimana? Karena ini dikasih 6 pertanyaan dan pilihan ganda, kita cuman perlu nulisin hurufnya aja. Kita pilih yang mana. Contoh, ini tentang mental health, terus tujuan utama kontennya apa? Mau viral, mau engagement, mau leads, mau awareness, atau positioning. Saya di sini pengennya yang viral. Terus, yang kedua, target audiensnya utamanya siapa? Remaja, mahasiswa, pekerja muda, ya profesional, entrepreneur. Nah, terus saya mikir nih, oh kayaknya duitnya banyak yang di pekerja muda nih gitu. Oke, berarti yang B. Oke, terus tiga, tone kontennya mau kayak gimana? Mau yang empatik, ya, menenangkan, jujur, nampar, ya, atau inspirasi, atau yang edukatif. Nah, saya pengen yang agak keras ya, yang B. Emosi yang diinginkan seperti apa? Tersadar, ya merasa relate, tersentuh, atau termotivasi ya, atau terpancing untuk berdiskusi. Nah, saya di sini pengen nyari yang relatable. Misal berarti yang A. Terus yang kelima, ini enak nih, cuman kayak ngisi PG aja ya teman-teman ya. Format penyampaiannya mau kayak gimana? Mau cerita pendek, twist opini ya, tips atau insight atau campuran. Nah, di sini saya pengennya yang kita pilih yang B. Terus yang keenam, seberapa tajam konten yang kamu pengen. Nah, ini akan menentukan nanti kontennya tuh standar-standar aja, cukup berani ya, atau tajam banget gitu. Nah, saya pengen yang kata-katanya sedikit nyakitin ya, nyelkit gitu. Ya udah yang C aja. Pengen yang tajam sama menggugah emosi.
tinggal di-generate sama teman-teman semua, terus nanti hasilnya keluar. Ini tanpa prompt yang aneh-aneh ya, teman-teman. Tinggal kasih aja ke dia, dia yang mikirin. Ini hasilnya. Kalau teman-teman baca di sini ini udah penuh emosi banget ya. Banyak orang bilang kamu malas, padahal kamu cuma capek, jadi kuat terus. Bukan fisikmu yang lelah, tapi jiwamu yang nggak pernah sempat istirahat. Atau yang kedua, kamu nggak butuh healing ke pantai. Kamu butuh berhenti berpura-pura baik saja. Ini kan kalau orang yang ngelihat ini, wah bener nih, relate banget. Atau kita mau bikin yang selanjutnya nih, ya yang selanjutnya. Kita punya kelasnya ngomongin bahasa Inggris misalkan. Oke, tinggal dibuat aja, buatkan konten tentang skill bahasa Inggris. Diklik, terus tunggu, nanti dia akan bikin lagi pertanyaan buat kita, beda-beda tuh, beda-beda hasil pertanyaannya. Karena ini akan disesuaikan, teman-teman. Nah, nanti tinggal dijawab aja lagi. Kayak saya pengennya yang viral lagi, terus targetnya siapa? Targetnya saya mau carinya yang pekerja muda deh, sama profesional, yang B gitu kan. Yang ketiga, terus tone-nya seperti apa? Oh, tone-nya sekarang saya pengennya yang lebih edukatif atau ringan gitu ya. Oh, atau yang ini aja deh, yang B. Yang B ya, yang real talk dan menampar. Oke, berarti ini agak nyelkit-nyelkit nih harusnya ya. Yang keempat, emosinya yang mau dibangkitkan apa nih? Mau yang termotivasi untuk belajar, tersadarkan kalau skill mereka masih lemah ya, tantangannya untuk improve, dan ini merasa relate dengan kesulitan bahasa Inggris ya. Tinggal disesuaikan gitu. Karena ini tujuannya mau jualan misalkan. Oke, berarti saya pengen mereka tersadarkan kalau skill mereka itu masih lemah. Yang kelima, formatnya seperti apa? Ya, formatnya saya mau tips dan insight misalnya. 5. Terus yang keenam dibikin tajam ya. Oke, diklik. Nah, ini hasil analisanya, kontennya seperti ini. Bukan dunia kerja yang kejam. Kamu aja belum sadar kalau English skill itu udah kayak SIM buat karir. Nggak bisa kamu jalan kaki terus gitu kan. Nah, nanti teman-teman tinggal dirubah dikit-dikit gitu, tapi idenya kan udah langsung ada ya. Kalau yang kurang bahasanya nanti tinggal disesuaikan. Atau yang ini, lucu ya, banyak orang malu ngomong bahasa Inggris karena takut salah. Padahal yang bikin stuck itu bukan grammarnya tapi gengsi. Teman-teman kalau misalnya pakai tools kayak gini, teman-teman bikin tweet sehari bisa berapa banyak tuh? Ya, bisa banyak banget teman-teman, dan potensi kalau ibaratkan treats itu ngelempar dadu, berapa banyak treats yang teman-teman buat, itu tuh bakalan banyak banget kemungkinan viralnya teman-teman. Bakalan kena ban nggak Kak? Nggak, saya udah nyobain ya teman-teman. Ini dipakai, bahkan banyak di beberapa treats saya, justru pakai ChatGPT, pakai treats generator ini tuh views-nya naik gitu, views-nya bagus buat teman-teman. Nah, saya mau nanya, ada nggak yang butuh ini? Ada nggak yang butuh? Ada yang mau? Oke, kalau mau teman-teman nanti nonton sampai akhir ya. Terus teman-teman kan bikin konten itu nggak selalu ini ya, nggak selalu ada idenya di kita gitu. Apakah Threads ini hanya untuk nge-generate konten aja gitu? Nggak teman-teman. Threads ini ya teman-teman, Threads generator ini juga disetting untuk menciptakan ide-ide dan yang memungkinkan itu viral gitu. Nah, saya contohin yang kedua, kita bikin baru lagi, terus kita misalnya ngerasanya stuck, ya udah kita minta buatkan saya ide konten untuk market. Nah, tapi teman-teman perlu tahu marketnya teman-teman apa. Misalnya marketnya itu ibu-ibu muda, ya nanti dia bakal buatin dan ini tuh terstruktur teman-teman. Nah, sama ngisi lagi ya. Kalau yang satu, bidang utamanya apa nih yang mau disorot? Oke, maunya parenting misalkan. Yang kedua, tujuannya buat apa? Buat viral. A. Terus masalah atau keresahan terbesarnya apa nih? Nah, ini ngebantu kita nih untuk mikir nantinya gitu. Oh, ternyata kalau dilihat yang C nih, yang C misalkan bingung atur waktu antara anak, rumah dan kerja. Terus yang keempat, gayanya seperti apa? Oh, gayanya saya mau bikin yang agak nyablak deh, yang provokatif gitu ya. Oke.
Cuma 4 pertanyaan, diklik, nanti dia akan ngebuatin hasilnya teman-teman. Nah, dan nomornya, ide kontennya, problem marketnya, relatable dengan marketnya, alasan bisa viral. Oke, canggih nggak? Nih canggih banget teman-teman nih mau bikin ini teman-teman nggak akan kehabisan ide konten untuk di Threads-nya teman-teman. Jadi nggak ada tuh libur konten di Threads nggak usah gitu. Pakai ini teman-teman nanti bisa posting 10 10 10 10 itu rame gitu ya. Karena mainin di Threads itu saya biasanya untuk dapetin engagement yang cukup besar, sehari itu bisa 5 sampai 10. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, "Oh, aku biasanya main Threads cuman bikin postingan 1 kali, 2 kali gitu." Ya probability-nya kecil teman-teman. Kalau teman-teman bikinnya 10 10 atau 5 5 5 5, ya kemungkinan besar untuk viralnya sangat-sangat besar gitu. Apalagi eh, konten-konten yang teman-teman buat itu udah dioptimasi gitu. Kak, ini bisa nggak hasilnya tuh langsung di copy aja ke Threads gitu atau perlu kita edit-edit? Sebenarnya bisa dua-duanya teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa kayak oh kontennya bagus nih gitu, tapi bahasanya kurang pas, ya nggak apa-apa teman-teman edit dulu sedikit gitu. Tapi kalau saya ngelihat oh kontennya bagus nih, nggak usah saya edit-edit, ya udah masukin di Threads dan itu ada kok beberapa yang viral gitu. Bukan beberapa dan cukup banyak teman-teman dapat engagement dari situ gitu. Bahkan saya dapat ide-ide baru kayak oh bisa ya kita bikin tebak-tebakan gitu. Dan itu pas dites oh ya naik ya gitu. Dan itu tuh dari ini teman-teman, dari GPT Threads Generator. Nah, ini untuk ngebantu teman-teman ngebuat konten-konten di Threads. Jadi buat teman-teman yang ngerasa tadi pas udah dijelasin, wah Kak ternyata banyak ya gitu. Ya kalau misalnya kita udah dapat hacknya, udah dapat strateginya, teman-teman pakai, nanti bisa langsung ngasilin konten-konten yang ngepas dengan kebutuhannya kalian. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Terus teman-teman, kalau teman-teman pun tadi dapat yang GPT generator Threads-nya tadi, kan itu bisa naikin views-nya ya, bisa bisa viral gitu. Tapi teman-teman ternyata viral aja nggak cukup. Banyak di luar sana atau akun-akun yang gagal monetize. Nah, di sini saya bakalan share ke teman-teman ya 3 kesalahan gagal monetize. Ini mohon maaf ya agak tipe gagak ya. Gagal teman-teman, gagal monetize. Gitu. Kesalahannya apa? Pertama gini teman-teman. Tris itu tidak suka konten hard sell. Dan ini kerasa banget. Coba teman-teman posting deh hard sell banget ya. Oh, aku jual ini atau langsung promosi, langsung kasih link checkout-nya itu jarang gitu. Jadi itu perlu di-hack. Jadi teman-teman nggak bisa langsung di hard sell, perlu di soft sell dulu, nanti udah mulai banyak leads-nya. Nah, teman-teman ada cara untuk ngambilin leads dari Threads itu masuk ke grupnya teman-teman atau ke landing page atau ke tempat-tempat yang teman-teman mau arahin. Yang selanjutnya, teman-teman yang kedua, Threads itu bukan tempat untuk cari market, tapi tempat untuk membangun market. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, Kak, market yang di Threads yang paling bagus apa ya? Nyari marketnya gimana? Kebalik, teman-teman. Bukan nyari marketnya, tapi teman-teman market apa yang mau teman-teman bangun. Justru Threads itu tuh kayak komunitas jatuhnya. Semakin teman-teman membahas hal-hal yang sama dengan topik yang serupa, teman-teman akan nge-grab orang-orang yang dia punya relevansi yang sama gitu. Artinya teman-teman di sini bukan mencari marketnya, tapi apa yang mau teman-teman bangun dan kalau teman-teman dapat market ini, nanti monetisnya mau kemana? Itu caranya. Terus selanjutnya teman-teman, kebanyakan orang ya saat memulai ngonten, entah itu di sosial mana, media manapun ya, nah terutama di Threads nih, mereka tuh nggak pakai funnel. Dia tuh nggak punya funnel plan. Gitu. Kesalahannya itu fatal banget gitu. Karena ya tadi gitu, di Threads itu nggak bisa langsung di hard sell juga biasanya kurang bagus hasilnya ya, kecuali udah rame banget, udah naik banget reach-nya di hard sell bisa gitu, karena mereka membutuhkan produk tersebut itu bisa gitu, tapi kan itu butuh waktu gitu. Nah, yang paling aman dan paling besar hasilnya itu teman-teman membuat plan-nya dulu, funnel plan-nya dulu gitu, bikin funnel plan. Nah, funnel plan ini kayak gimana? Simpelnya tuh kayak gini teman-teman, treats-nya. Jadi teman-teman bikin di treats, kontennya nggak boleh ngasal kalau bisa. Teman-teman sesuaikan dengan market yang teman-teman mau bidik, bahasanya dan lain sebagainya, biar marketnya kebentuk sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Nah, terus dilakukanlah filtering. Filtering ini banyak hal. Teman-teman bisa masuk ke landing page dulu ya untuk dapetin data mereka atau masukin langsung ke grup, tapi kita tetap dapetin data mereka gitu. Nah, di dalam grup ini ngapain? Di dalam
di dalam grup ini teman-teman perlu merancang bagaimana broadcast-nya, gimana caranya ngebangun interaksinya, building gimmick marketingnya, hypno interaction-nya, karena di dalam grup itu mungkin akan banyak orang random banget, beda-beda profesi, beda-beda kemauannya gitu ya. Nah, tapi di percakapan di dalam grup itu sebenarnya bisa disetting gitu, biar interaksinya tuh mereka ngerasa bahwa, oh ya aku butuh nih, pengen nih hal ini gitu. Dan akhirnya karena itu udah kebangun, pas teman-teman lempar produk atau teman-teman lempar sesuatu yang bisa ngasilin teman-teman penghasilan, dapetin income dari sana, mereka tuh akan kayak nyapluk gitu ya, bahasanya tuh. Kalau iklan tuh udah mau nih makan umpannya. Kalau teman-teman itunya udah jalan, udah jadi nih gitu, teman-teman akan ngerasain yang namanya happy closing. Happy closing ini apa? Saat marketnya udah jadi, teman-teman fokusnya tinggal fokusin main di treats. Jadi treats-nya nanti tinggal lempar-lempar aja ke funnel yang sama gitu. Nah, di funnel yang sama ini teman-teman tinggal nge-repeat aja gitu. Apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman mau bantu dengan mereka gitu ya, dan nanti akan ada hasilnya sendiri gitu. Tanpa teman-teman harus jualin, "Oh, kamu harus beli ya, kamu harus," nggak usah. Dilempar-lempar aja ke dalam situ, itu akan teman-teman ngerasain efek happy closing kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang ngerasa, "Kak, ini broadcast-nya kayak gimana, bangun interaksinya kayak gimana, building gimmick-nya kayak gimana?" Nah, itu teman-teman ya nggak bisa langsung saya share di hari ini. Kenapa? Karena itu panjang, itu ada pembahasannya sendiri. Ya buat teman-teman yang mau belajar nanti bisa masuk ke mentoring lanjutan ya gitu. Nah, terus gimana Kak tools-toolsnya apa aja yang kita butuhin? Nah, buat teman-teman yang mau cepat dapat income-nya dan langsung besar, sisi profitnya, saya saranin pakai ini teman-teman. Pertama memang dari treats-nya, untuk dapetin leads dari sana, dapetin orang-orang dari sana, masukin ke WhatsApp grup, terus teman-teman bisa broadcast pakai kirim pesan namanya gitu. Nah, nanti cara broadcast-nya biar nggak kebenet gimana, itu ada caranya teman-teman. Tadi saya yakin rata-rata dari teman-teman semua yang masuk ke dalam webinar pada hari ini ya, kelas pada hari ini, teman-teman pasti dapat broadcast dari saya. Ya, atau mungkin kemarin yang ikutan juga ya, dapat broadcast juga dari tim saya. Dan itu tuh nggak di-broadcast satu-satu, teman-teman. Ada tools-nya, satu kali setting, itu udah selesai, gitu. Kita udah dapetin, udah bisa nginformasiin, dan udah narik masa ke dalam funnel-nya kita. Terus yang keempat, pakai link ID. Kak, apakah harus produk digital? Sebenarnya enggak. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri, dan teman-teman ngerasa memang harus menghasilkan dari sana, nggak apa-apa. Bisa pakai yang bisnisnya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang belum ada bisnisnya, belum ada produknya, ya saya saranin bisa pakai produk digital. Kenapa? Karena produk digital ini, semisal teman-teman nggak punya produknya, teman-teman bisa ngafiliatin. Afiliatin produk digital itu lebih besar daripada produk fisik. Produk fisik itu biasanya afiliatnya kecil, sekitar 3%, 5%, 10% itu paling gede gitu kan. Di Shopee malah kecil-kecil kan, biasanya cuma dapetin ratusan ratusan perak atau berapa ribu gitu. Tapi kalau di link ID, anggaplah nih harganya tuh 50.000 atau 100.000, terus dikasih 35%. Itu udah 35.000 sendiri. Teman-teman closing 10 udah 350.000 gitu. Kan sangat-sangat lumayan gitu. Apalagi kalau ada yang ngasih komisi affiliate-nya sampai 40%, 40% atau 50% itu lebih gede lagi gitu. Tapi ingat, nggak semua produk itu harus kita jual. Kita perlu ngelihat juga marketnya apa, sukanya apa, nah barulah gitu kita lempar produk tersebut. Oke, itu ceritanya teman-teman ya. Kita bakalan ada sharing session juga. Kebetulan ini dari menti saya juga, kakak ini teman-teman ya. Dia belajar kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu di Psychology of Sales sama Hypnowriting. Beliau tuh nyobain, oh ternyata strateginya kayak gini ya. Oh ternyata dapet ya gitu. Nah biar tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita coba dengerin sharingnya dulu ya. Karena ini posisinya sama. Mungkin teman-teman di sini ngerasa, Kak aku masih newbie gitu. Bisa nggak sih kita bisa dapetin income cepat gitu? Bisa, bisa banget gitu. Karena Kak Arifa juga sama teman-teman. Awalnya newbie, nyobain, praktekin, intinya praktek. Pas begitu praktek, dapat. Boleh dong Kak Arifa sharing-sharing apa nih yang Kak Arifa lakuin ya, sampai akhirnya bisa mencuan di Treats. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mentor Listio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing-sharing ke teman-teman semua pada malam hari ini. Pernah nggak sih teman-teman di sini yang udah capek promosi tapi nggak ada yang beli, kemudian malu pas nawarin produk sendiri,
kemudian takut banget ditolak sama pembeli, atau udah mulai usaha tapi malah stuck. Coba teman-teman, apakah ada yang udah pernah mengalami? Ternyata banyak yang pernah ya teman-teman. Jadi, saya pun sama seperti teman-teman semua di sini. Jadi, makanya saya ingin share pengalaman saya di sini kepada teman-teman tentang rahasia mengubah kata menjadi cuan. Cara saya mendapatkan 1,5 juta dalam semalam lewat hypnowriting dan psychology of sales. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Arifah. Saya merupakan salah satu pendamping di kelas Magic AI. Nah, saya itu punya kelas tentang AI untuk pemula, teman-teman. Jadi, dari teman-teman yang tadi udah mengalami masalahnya, masalah yang tadi saya tanyakan, sebenarnya itu kita semua sama, teman-teman. Mulainya dari nol. Yang awalnya saya nggak punya basic marketing, sering ditolak calon pembeli, kemudian nggak percaya diri saat berjualan, kemudian cuma modal HP dan keberanian aja. Dari situ, saya coba pikir-pikir lagi, ternyata masalahnya itu bukan di produk yang saya jual, teman-teman. Tapi cara saya ngomong dan nulis ke calon pembeli. Makanya dari situ saya mulai cari gimana solusinya untuk gimana saya ngomong dan nulis ke calon pembeli itu pembeli, cara kasihnya itu gimana? Sampai akhirnya pada bulan Agustus saya bertemu dengan mentor Listio. Nah, di sini saya belajar tentang dua hal penting, yaitu hypnowriting dan psychology of sales. Nah, di sini teman-teman apakah sudah ada yang pernah dengar apa itu hypnowriting dan psychology of sales? Jadi, gini teman-teman, hypnowriting itu merupakan salah satu teknik yang masuk ke bawah sadar pembaca. Artinya, gimana cara kita menulis yang benar agar masuk ke dalam bawah sadar si pembaca tadi. Kemudian, psikologi of sales itu adalah memahami emosi dan keputusan pembeli. Artinya, kita harus pintar-pintar membangun dan memahami emosi dari pembeli itu. Misalnya rasa aman, rasa percaya diri, kemudian rasa dimengerti. Nah, seperti teman-teman. Dan dari emosi tadi, akhirnya kita bisa mengarahkan pembeli untuk memutuskan beli produk kita. Jadi, kuncinya itu bukan merayu teman-teman, tapi memahami mereka. Dan bukan juga memaksa, tapi menggerakkan mereka untuk mengambil keputusan untuk membeli produk yang kita miliki, yang kita tawarkan. Kemudian setelah saya belajar dengan mentor Listio pada bulan Agustus kemarin, saya mencoba menerapkan ilmu psychology of sales dengan di hypnowriting-nya ini. Kalau teman-teman perhatikan, utas viral ini di akun saya waktu itu bisa tembus 114 viewers. Kalau kita pahami dan kita cermati, ini mengandung formula pastor. P yang pertama yaitu problem. Saya memakai kata lagi rame banget orang pamerin foto realistis AI di sosmed. Artinya kalimat ini langsung menampilkan fenomena yang menyentil rasa iri dan FOMO ke orang lain. Kemudian A yaitu amplify. Saya menggunakan kalimat padahal triknya simpel, cuma model HP saja. Ini artinya memperkuat masalah tadi yang di awal itu. Ternyata semua orang itu sudah bisa dan kamu itu belum. Dan akhirnya dari kalimat ini bisa memunculkan rasa penasaran dan urgensi meningkat dari audiens yang membaca utas ini. Kemudian struktur yang ketiga yaitu SS-nya adalah story atau solution. Saya pakai kalimat bayangin bisa punya foto ala fotografer profesional tanpa harus ke studio mahal. Caranya gampang. Nah, di sini saya kasih solusi yang cepat dari permasalahan awal tadi dan menggunakan cerita yang santai, cerita yang relate sama audiens. Akhirnya audiens itu
merasa aku juga bisa nih. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu T. T adalah transformation. Menggunakan kalimat foto jadi super realistis. Nah, ini artinya hasil akhir yang diimpikan divisualisasikan dengan kata super realistis. Selanjutnya ada unsur O-nya, ini adalah over. Di sini saya pakai kalimat, kalau kamu masih gagal, komen cara biar aku kasih trik anti gagalnya. Kalau mager dan pengen praktis, komen buatin, nanti aku bikinin langsung buat kamu. Nah, ini artinya over dengan versi viral, dengan versi ringan. Artinya saya menawarkan bantuan dan kemudahan dari permasalahan yang di awal tadi, teman-teman. Kemudian unsur yang terakhir yaitu RR-nya adalah respons. Saya pakai kalimat jangan sampai telat karena semua orang sudah bisa. Ini artinya adalah call to action dengan unsur urgency dan FOMO yang membuat pembaca itu terdorong untuk segera bertindak. Jadi dari utas viral ini saya coba mengarahkan mereka lewat sharing di grup WA. Di situ terkumpul 200-an lebih lead. Nah, kemudian dari sharing season di WA itu saya juga menggunakan ilmu psikologi of sales ini. Caranya saya mengubah pola pikir dari menjual produk menjadi membantu menyelesaikan masalah mereka. Kemudian saya menggunakan cara value first atau memberi nilai terlebih dahulu sebelum akhirnya saya menjual. Kemudian saya juga menggunakan rasa empati dalam menjual produk saya. Nah, di sini di awal saya pakai awalan seperti ini, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman pengen punya foto ala studio tapi terbatas biaya atau nggak mau repot? Nah, dari sini ternyata banyak banget orang yang pernah mengalami permasalahan itu. 97 orang menjawab pernah dan tidak ada yang menjawab nggak pernah. Kemudian dari masalah tadi saya coba memberikan solusi dari permasalahan tadi. Bikin orang itu percaya sama produk buatan saya, kemudian menumbuhkan rasa emosi pembeli, kemudian juga menumbuhkan rasa empatinya. Kita bangun dulu empatinya. Nah, dari situ kalau sudah semua kita lakukan, akhirnya langsung saya kasih produk yang saya jual ini. Produk yang saya jual ini adalah e-course, teman-teman. E-course trik sihir ubah foto biasa jadi karya fotografer profesional dengan AI dan Canva dan bonus pendampingan eksklusif. Pada saat malam itu saya membuka di harga 29.000. Di situ akhirnya saya dapat pendapatan dalam semalam itu 1,5 juta. Nah, artinya apa? Produk itu hanya sebuah media untuk memuaskan emosi pembeli dan yang dibeli itu adalah rasa dari produk itu. Jadi seperti teman-teman, pengalaman yang saya terapkan dari ilmu yang saya dapat bareng Mentor Listio ini seputar psikologi of sales dan hypnowriting. Jadi dari saya, ingat, bukan produk bagus yang bikin laku, tapi kata-kata tulus yang menyentuh hati orang yang akhirnya bisa membuat mereka beli dengan produk yang kita tawarkan. Oke, makasih Kak Arifa udah sharing-sharing. By the way, tadi kan Kak Arifa bilang ya, awal-awal tuh dijual 29.000, terus dapat satu malam 1,5 jutaan. Nah, sekarang harganya masih 29 atau udah dinaikin, Kak? Udah naik, Kak. Oh, udah dinaikin. Karena ada tambahan materi juga, materi Oke, baru. berarti kalau dikumpulin total ya yang udah Kak Arifa kumpulin dari link ID itu sekitar berapa nih Kak Kalau sekarang? sekarang total 9.500.000 lebih. 9.500.000-an, berarti sekitar 2 bulan ya Kak dapatin segitu? Betul, betul. Betul ya? 2 bulan gitu. Nah, itu teman-teman tadi sharingnya dari Kak Arifa. Nah, pertanyaannya teman-teman ada yang mau nggak bikin kayak gitu juga? Bisa ngasilin juga teman-teman dari Treats, bisa dapetin income gitu. Produknya apa aja? Kak, apakah produknya harus itu? Enggak juga. Kan tadi Kak Arifa bilang ya, produk itu cuma media gitu. Produk itu cuma media untuk memuaskan klien kita gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini,
kalau ada yang ngerasa, Kak, aku kayaknya mau dibimbing nih, mau banget step by step ya untuk gimana sih caranya monetize gitu, dari awal sampai bener-bener netes gitu kan. Saya pengen teman-teman yang mau bener-bener dibantu. Saya yakin teman-teman semua mau dibimbing, mau dibantu biar pecah telur juga, biar bisa dapetin income lebih besar lagi. Ini saya sharing buat teman-teman semua, karena kalau kita bahas semua pada malam hari ini, mungkin teman-teman bakalan meledak, bakalan pusing juga gitu. Saya udah nyiapin buat teman-teman untuk fokus belajar di kelas mentoring, bukan cuma sharing, tapi bener-bener mentoring. Nanti kalau teman-teman bingung, Kak, ini kok aku nggak naik trades-nya? Kak, ini aku ngekonversinya gimana ya step selanjutnya? Itu udah ada grupnya juga. Nanti kita bisa sharing di sana ya, bisa mentoring di sana. Kita bantu teman-teman untuk bisa dapetin income-nya seperti apa. Kelas mentoringnya yang Trades Monetize System. Kita akan mulai dari tanggal 20 Oktober nanti 2025. Ada 3 hari. Di hari pertama, teman-teman akan belajar Trades Ocean Market ya, di mana teman-teman di sini bakalan belajar untuk menentukan peluangnya tuh kayak gimana sih, ngelihat lautan di TRIS tuh apa nih yang paling bagus ya marketnya untuk kita build, untuk kita gedein dan nanti kita monetize gitu. Jadi arah monetisnya tuh udah ada dari awal. Yang hari kedua kita akan merancang gimana caranya TRIS itu bisa viral walaupun pakai ChatGPT gitu. Kan teman-teman tadi ngelihat ya, oh itu gampang kok viral, tinggal di klik-klik doang gitu, kasih ABC-nya doang, bener bisa. Tapi kalau cuma sekedar viral sayang gitu. Kita perlu ada sentuhan lain, gimana caranya nggak cuma viral, tapi bisa dimonet nantinya gitu. Dan di hari yang ketiga ini kita akan bahas funnel sistemnya. Karena tadi yang saya bilang nggak semua orang atau content creator itu bisa membangun funnel yang benar gitu untuk memonetisasi leads-nya mereka atau follower-nya mereka gitu jadi income gitu. Makanya di sini kita akan belajar step by step. Jadi nanti teman-teman juga bakalan tahu, oh di grup tuh harus broadcast ya, oh di grup tuh instruksinya harus kayak gini ya, oh harus bikin polling ya, pollingnya tuh kayak gimana gitu, nanti akan belajar. Nah terus teman-teman apa sih yang bakalan teman-teman dapetin? Ya pertama pasti produk utamanya, yaitu teman-teman bisa dibimbing intens selama 3 hari monetize streets itu seperti apa. Terus yang kedua teman-teman dapat rekaman hypnowriting-nya. Jadi buat teman-teman tadi ngelihat, Kak, oh Kak ini belajar hypnowriting nih, apakah saya harus beli lagi gitu hypnoratingnya? Nggak usah. Jadi udah dikasih rekamannya, nanti teman-teman tinggal pelajarin. Ini bekas kelas kemarin ya, teman-teman lihat ada pola-polanya. Pastor itu tuh cuma satu. Ada beberapa pola yang nanti teman-teman bisa lakuin. Yang tadi yang saya lihatin ke teman-teman ya, GPT Trades Generator ya senilai 129.000 itu bakal dikasih ke teman-teman juga. Jadi nanti teman-teman bisa pakai, ada dapat grup diskusi 5V juga. Terus materi yang saya akan sampaikan, PPT-nya, rekaman materinya itu bakalan dikasih ke teman-teman. Artinya teman-teman udah dapat PPT-nya, rekaman materinya, dan bisa ditonton berulang kali gitu. Dan buat teman-teman yang ada kebutuhan, Kak, tapi aku pengen langsung dapetin uangnya, tapi aku belum punya produknya gitu. Buat teman-teman yang mau nge-affiliatein produk ini juga bisa. Saya open share komisi buat teman-teman di 35%. Itu kurang lebih yang bakalan teman-teman dapat di 6 hal tersebut. Cuman pertanyaannya teman-teman ya, kalau teman-teman dapat ini semua, berapa sih komitmen fee yang teman-teman pantas keluarkan untuk mendapatkan semua fasilitas ini? Kan tadi kalau saya sih prinsipnya pengennya gini ya teman-teman ya. Kalau dibilang apakah teman-teman butuh bantuan? Butuh banget gitu kan. Pengen belajar? Pengen gitu. Tapi apakah teman-teman bisa benar-benar belajar dan nerapin? Itu kan perlu di-filtering ya. Nah, makanya saya buka penawaran sama teman-teman nih. Ini kalau saya kasih semua, keluarin komitmen fee ini buat teman-teman sendiri ya, biar tergerak hatinya, biar teman-teman ngerjain gitu tugas-tugasnya, dan teman-teman itu teman-teman perlu mengeluarkan berapa. Kalau teman-teman bingung, Kak, berapa ya gitu. Oke, saya bakalan kasih ini juga ke teman-teman. Jadi ada ekstra bonus ya, eksklusif ebook buat teman-teman untuk ini ada 3 series ya, ada series untuk income mastery ya, ada 4 buku, profit engine, pecah telur, negosiator, the closer, terus ada series kedua influence sama authority buat teman-teman yang mau bangun personal brand. Itu ada di sini, ada formulanya juga ya, untuk networkingnya gimana, bikin brandingnya kayak gimana, blueprintnya seperti apa, di sini ada teman-teman. Teman-teman bisa baca, bisa coba praktekin, bisa pelajarin nantinya. Terus buat teman-teman yang suka ke distract, Kak aku suka ke distract nih, suka main handphone dan lain sebagainya ya. Nah teman-teman juga bisa baca yang di fokus gitu, sama bikin script itu di berbagai platform tuh kayak gimana sih rumus-rumusnya itu ada gitu. Dan ini kalau teman-teman beli semuanya 9.990.000. Nah benefitnya banyak, banyak. Apakah harganya mahal? Nah, itu balik lagi gitu. Berapa sih komitmen?
yang bisa teman-teman keluarkan ya untuk menghargai ilmu yang teman-teman dapat sebanyak itu. Saya pengen banget teman-teman belajar dan berkembang. Tapi kan komitmennya harus di dua pihak ya. Saya komitmen untuk ngajar, teman-teman komitmen untuk belajar. Tapi tetap perlu ada hal yang dibayar dan ditukar juga teman-teman di situ. Saya di sini nggak share mahal-mahal buat teman-teman semua. Teman-teman bisa dapetin semua itu dari harga normal di 129.000, kita open di harga 79.000 buat teman-teman semua yang mau belajar di kelasnya.